Wis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk kami bisa berpraktik baik. Kami dari guru BK, Bu Mita, saya dan Pak Fahmi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini yang hujan lebat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Langsung saja Bapak Ibu guru, tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Mita. Saya melanjutkan saja. Jadi kami sepulang dari pelatihan di Surakarta memang diberi tugas untuk salah satunya menyampaikan praktik baik ini, dan kebetulan kemarin semua kita sama. Jadi Bu Mita, saya dan Pak Wahmi sepakat untuk menyampaikan jurus pertama, yaitu kenali potensi, dan jurus ketiga tumbuhkan resiliensi. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, marilah kita nyanyi lagi biar semangat lagi. Oke? Silakan berdiri Bapak Ibu. Lagunya seperti tadi, sama ya. Suaranya si. Tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, cinta dan persahabatan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, dan resiliensi. Jaga konsistensi, terjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan aman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus,
Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PKK bersama murid melangkah cepat. 7 jurus PKK, 7 jurus yang akan ku ingat. Terima kasih. TK semua ya. Kalau jurus dari 1-3 harus 2-4. 1-3 lagi. 1-3 lagi. Baiklah Bapak Ibu, jadi dalam kemarin ketika kita sampaikan kepada anak-anak, yang pertama kita sampaikan adalah pada minggu pertama itu jurus pertama kenali potensi. Di situ kita masuk kelas, kita berikan link kepada anak-anak. Masing-masing di grup kelas kita share link kepada anak-anak untuk mengisi tentang kecerdasan majemuk, yang mana setelah anak mengisi link tersebut nanti bisa ketahuan anak tersebut masuk ke dalam lebih condong kepada kecerdasan yang mana. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti itu, seperti di depan. Kalau ini kebetulan hasil isian saya sendiri 89% intrapersonal. Ada beberapa jenis kecerdasan, di antaranya linguistik, logis matematis, terus musikal, dan banyak lagi, ada 8. Setelah ketahuan anak mengisi link kecerdasan tersebut, sebentar ya Bapak Ibu. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Kita sampaikan juga kepada anak-anak apa sih itu kecerdasan. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Disebut kecerdasan jika perilaku tersebut berulang. Ya, berulang. Nah, di situ terdapat kreativitas. Tentunya jika terdapat pemecahan masalah. Setelah anak tahu kecerdasannya masing-masing, kita berikan refleksi kepada anak-anak. Jadi sekarang anak sudah tahu kecenderungan dari kecerdasannya itu yang mana, apakah tadi musikal atau tadi kinestetik dan lain sebagainya.
Nih, oh iya, bentar. Oh iya. Nah, ini kita juga sampaikan kepada anak-anak, tentunya dari berbagai macam hewan di depan itu mempunyai kelebihan masing-masing, ya. Seperti monyet pandai memanjat pohon, penguin pandai berenang, atau ikan pandai berenang, terus dan lain sebagainya. Burung pandai terbang. Jadi kita pun sebagai manusia punya kelebihan masing-masing tentunya, dan tidak terpuruk dengan kekurangan kita itu apa, karena setiap manusia pasti punya kelebihan masing-masing. Setelah itu kita sampaikan kepada anak sebentar. Anak-anak kita merangkai puzzle. Puzzle itu adalah beberapa tokoh yang sudah yang nanti lewat barcode anak-anak bisa masuk melihat tokoh tersebut dengan kecerdasannya apa. Itu adalah Megawati Hangestri, salah satu contoh dari kecerdasan kinestetik. Selain merangkai puzzle juga anak untuk mengisi siapa di situ, terus kecerdasan termasuk dalam kecerdasan apa. Nah, anak masing-masing scan barcode. Setelah anak scan barcode itu, nah ini anak dapat melihat ini beberapa tokoh dengan jenis kecerdasannya, seperti contohnya kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik kita contohkan dengan Najwa Shihab dengan kemampuan verbalnya, terus kecerdasan logis matematis kita contohkan dengan Pak Habibie, kecerdasan visual spasial kita contohkan dengan Dian Pelangi,
kecerdasan kinestetik kita contohkan dengan Megawati, musikal dengan Iwan Fals, interpersonal dengan Pak Prabowo, intrapersonal dengan Ari Ginanjar, dan yang terakhir naturalis dengan Ibu Susi. Bu Susi. Nah, setelah selesai, anak merangkai hasilnya masing-masing menempelkan di papan tulis. Silakan bisa dilihat kelompok ya. Di situ ya sudah saya catat ada 8 macam jenis kecerdasan. Ya, ada apa aja? Lalu setelah anak menempelkan hasilnya ke papan tulis, kita bahas tentang masing-masing kecerdasan pada anak-anak. Selanjutnya yang kelima, lalu kira-kira siapa? Selanjutnya interpersonal kira-kira siapa? Interpersonal adalah Bapak Ali Ginanjar, beliau adalah seorang motivator. Selanjutnya naturalis di sini adalah kalian ada menteri namanya Pak Presiden Jokowi. Yang terakhir dan macam lain lagi. Jadi ini adalah kecerdasan kita adalah apa? Ada musikal, ada kinestetik, itu adalah gerak tubuh. Namanya ada olahraga aktif. Dan macam lainnya lagi, ada yang internalika, ada yang naturalis. Dan naturalis itu berhubungan dengan alam. Orang-orang yang suka berkebun, ya, petani, terus suka minum sapi, ayam, itu juga mendengar naturalis. Intinya, kalian tidak perlu rendah diri kalau kalian bisa ada yang kurang dalam ada yang kurang dalam musikal. Selanjutnya, setiap orang pasti ada yang menonjol dari jenis kecerdasan. Kalian harus percaya itu. Itu juga. Jadi ya, baik. Bisa teman-teman. Nah, itulah tadi untuk yang jurus pertama Bapak Ibu, kita sampaikan tentang kenali potensi kepada anak. Pada anak-anak harapannya adalah anak sudah mengenal potensinya masing-masing sebisa mungkin sejak dini, gitu ya. Jadi untuk kedepannya anak melangkah juga bisa lebih bagus. Untuk yang kedua, kami kemarin sampaikan kepada anak-anak adalah tumbuhkan resiliensi.
Jadi kemarin ketika di kelas kita langsung praktek anak-anak menyusun menara. Ya. Lagi Pak dengan buku belajaran sekitar 1 meter. Menara itu harus diuji, ya. Ibaratnya menara itu dibangun tidak boleh sembarangan. Begitu juga dengan resiliensi atau daya lenting atau semangat anak. Tidak boleh mudah, anak-anak tidak boleh mudah dijatuhkan, ya. Siswa-siswa tidak boleh gampang putus asa. Ini ngetes kekuatan menaranya. Dengan badan segitu besar, anginnya masih besar ya. Tapi sebagian besar menara dari anak-anak kuat. Mungkin di kelas ini hanya satu yang menaranya diterpa badai dan roboh. Nah, ini. Oh ya, saat itu satu kelas saya bagi menjadi 8 kelompok. Yang lain alhamdulillah semuanya kuat menaranya. Setelah menara tersebut berdiri, setelah menara tersebut berdiri, saya tunjuk beberapa anak untuk merefleksikan bagaimana apa yang mereka rasakan setelah mereka menyusun menara. Harusnya waktunya sudah banyak tadi loh. Itu harusnya sudah bisa. Ya. Oke, silakan ya. Setelah itu kita sampaikan kepada anak-anak apa sih sebenarnya resiliensi itu. Bisa dilihat teman-teman di depan. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Tentunya
resiliensi ini bukan hanya untuk siswa ya, untuk gurunya juga tentunya harus, ya nggak Pak Wafik? Ya, benar. Ya. Seperti Google Bekel. Oh gitu Pak. Gimana itu Pak pula bekel Pak? Karena kan seperti tekan komputer kan semakin kontennya kuat. Oke. Terima kasih Pak Wafik. Kita sampaikan apa sih? Jadi kita sampaikan resiliensi ini justru setelah anak selesai membangun menara. Terus kita sampaikan juga video ini kepada anak-anak. Nyanyi lagi. Video contoh tentang resiliensi. Seorang pelari di Olimpiade yang ketika awal start terjatuh dan dia tidak memutuskan untuk menyerah. Dia memilih bangkit dan melanjutkan larinya. Itu kalau kita sudah putus asa dulu Pak Wafik, ya, terus kena tipu, terus kena kalah aku. Ya, sudah down dulu. Tapi endingnya justru dengan dia memutuskan untuk bangkit dan melanjutkan, malah jadi juara. Sudah ya? Koneksi ora apik Pak. Oke. Kita juga sampaikan video ini kepada anak-anak kemarin. Masih tentang resiliensi. Ini itu Pak, Bapak Ibu, boneka yang tidak bisa tidur ya, selalu berdiri, nggak capek, nggak pernah capek. What does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Itu boneka itu kalau dijatuhkan masih tetap berdiri Pak. Who is the strongest in class? I'm going to get John a prop, and he's going to try to knock it on the table. Ready, John? Nah, ini contoh dipukul, jatuh, tapi tetap berdiri. Ya, itu juga analogi dari resiliensi. Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige. Very nice. Setelah itu kita sampaikan kepada anak, kita tanyakan kepada anak-anak, contoh resiliensi dalam kehidupan nyata itu yang seperti apa sih?
Resiliensi itu adalah satu hal yang harus kalian miliki, ya, harus jiwa yang harus kita miliki. Coba saya kasih contoh resiliensi dalam kehidupan nyata. Kamu Mas, ya kamu, ceritakan sedikit. Ulama wilayahnya tidak untuk dari itu contoh resiliensi. Satu lagi, kamu sih kembar. Buat contoh resiliensi dalam kehidupan nyata. Contoh resiliensi dalam kehidupan nyata. Ya. Anak ini menyampaikan contoh resiliensi dalam kehidupan nyata adalah ketika berjualan. Ketika berjualan, semisal nggak laku, jangan langsung menyerah. Ya, sesuai yang disampaikan tadi. Jadi harus dicoba terus. Ya tadi contohnya dagang ya. Semisal kok burung payu yo ojo nyerah gitu ya. Siapa tahu besok pagi, besok hari rezekinya betul. Jadi Pak, setelah anak merefleksi memberikan contoh resiliensi dalam kehidupan sehari-hari, kita sampaikan juga tentang apa itu growth mindset dan fixed mindset. Bapak Ibu bisa dilihat bagaimana contoh dari fixed mindset dan growth mindset. Tentang kesuksesan, untuk yang pola pikir fixed mindset, saya bisa sukses jika saya punya bakat. Ya. Jadi tergantung pada bakat. Menurut growth mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Nah, seperti quotes yang pernah disampaikan oleh Cristiano Ronaldo. Saya ingat betul bahwa Cristiano Ronaldo menjadi pemain sepak bola profesional itu bukan dari bakat, karena dia rajin terus berlatih. Terus mengenai kegagalan, pola pikir fixed mindset, saya menyerah. Growth mindset, saya akan coba lagi. Menghadapi kesulitan, fixed mindset, saya tidak bisa. Growth mindset, saya belum bisa. Menghadapi masalah, fixed mindset, mengapa masalah ini terjadi pada saya? Untuk growth mindset, solusi apa yang bisa saya upayakan? Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Lalu kita sampaikan juga tentang teknik burger. Ya, teknik burger. Teknik burger ini adalah apresiasi, koreksi, lalu apresiasi. Diawali apresiasi, di tengahnya koreksi, diakhiri apresiasi lagi. Contohnya, Bapak apresiasi kamu sudah mengerahkan upaya terbaikmu. Lalu ada koreksi, bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton HP dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Lalu apresiasi lagi, Bapak percaya pasti kamu bisa. Ya.
Setelah itu sudah bagian akhir dari resiliensi. Lalu kita simpulkan Berdiri. Resiliensi itu menurut kamu seperti apa? Simpulan pembelajaran kita hari ini. Yang keras dong. Tidak tumbang, tidak mudah tumbang ya. Terus tetap coba selalu bangkit ya. Oke, satu lagi dari kamu Tiara ya. Oh Zahra. Coba berdiri. Simpulan yang sudah kita pelajari hari ini ya. Resiliensi menurut saya adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali, beradaptasi, bertahan, dan tumbuh lebih kuat. Asli ya bro. seperti berakhirnya pertemuan di video itu, berakhir pula saya bicara di depan Bapak Ibu ya. Saya sampaikan tadi kepada anak-anak tentang kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Terima kasih. Untuk selanjutnya masih ada Pak Fahmi. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.